Selamat siang Pak Tatang. Siang. Ya, apa Pak. kabar hari ini? Alhamdulillah Sehat-sehat selalu ya. sehat selalu. Terus selalu jaga kesehatan, pokoknya Siap. protokolnya juga. Protokol kesehatan harus. Oke. Saya senang sekali nih Pak bisa bertemu dengan Bapak hari ini. Siap, Tentunya alhamdulillah. saya akan banyak tanya-tanya nih pada Bapak Mangga, ya. mangga. Boleh nih, Pak? Boleh. Siap. Makasih Selagi banyak. saya bisa menjawab, insya Allah akan saya jawab. Oke, Baik terima kasih, berdasarkan aturan maupun berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, terima kasih Pak atas waktunya nih. Sebetulnya ada beberapa pertanyaan Iya, dari saya nih. Tentunya mengenai Pilkades ya Pak ya. siap. Pilkades. Nah, bagaimana nih menurut Bapak selaku mantan Kades Pak ya? Ya, Berapa periode Pak? 3. 3. Wah, luar Cuman biasa. kebetulan itu 3 kali juga bukan dipilih oleh masyarakat, Oh, tapi gitu ya. hanya sebatas bentuk kepercayaan dari pimpinan. Itu luar biasa Iya, sekali itu Pak. dari Bapak Camat Iya. atas nama Bupati menunjuk saya untuk menjadi pejabat sementara, Pak. Berarti tentunya Pejabat udah sementara, begitu ini ya tentang apa istilahnya keilmuannya gitu di Ya bidang sedikit perdesaan banyaknya, gitu. alhamdulillah. Walaupun tidak 1000% Iya. barangkali ya 50% geser sedikit lah. Oh gitu ya. Kita bisa menjelaskan. Siap. Tentunya memang dari apa istilahnya performa Bapak ini cocok juga sebetulnya kalau jadi kepala desa terus Iya, lanjut ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik Pak, banyak. kita kembali lagi ke pertanyaan. Mangga. Tadi bagaimana menurut Bapak nih ya mengenai pemilihan kepala desa yang akan berlangsung nih ya, karena adanya PPKM diundur kembali nih selaku mantan kepala desa dengan mundurnya Pilkades di Kabupaten Pandeglang tahun 2021. Silakan Pak. Jadi begini Pak ya, sehubungan ini dalam masa pandemi, jadi Pandeglang itu sudah merencanakan Pilkades itu di 8 Juli, kemudian mundur ke Yeah. tanggal 22 Juli dan sekarang sampai mundur lagi ke tanggal 15 Agustus. Ini kita sikapi dengan hati yang bersih saja, karena pemerintah kabupaten itu juga melaksanakan tahapan Pilkades mundur ini tentunya sudah dengan berbagai macam pertimbangan, sudah dengan melalui proses konsultasi dengan muspida terkait, terus dengan organisasi-organisasi yang lain sudah dibicarakan dampak buruk dan baiknya gitu. Makanya Ibu Bupati mengambil sikap dipundurkan gitu, karena ini masih pandemi corona gitu ya. Iya. Terus masa PPKM juga Bapak Presiden sampai dengan 2 Agustus. Makanya Pilkades Kabupaten Pandeglang itu sampai 15 Agustus pelaksanaan hari haknya pencoblosannya. Tentu ini bagi para calon yang mencalonkan diri merupakan suatu ya boleh dikatakan banyak sisi negatifnya, terutama yang berkaitan dengan mereka mengeluarkan budget gitu Pak. Jadi sehebat apapun mereka, yang namanya mereka punya keinginan, pasti nilai budget itu bertambah. Tapi mungkin Pak kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih penting tentunya. Itu yang Pak, lebih ya. penting. Itu yang lebih penting. Pemerintah mengambil keputusan sikap seperti ini justru untuk mengambil keselamatan dan kesehatan masyarakat yang dikedepankan. Kira-kira Oke. begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Tentunya masyarakat di rumah juga atau warga Kabupaten Pandeglang nih Pak ingin tahu seperti apa sih Pak anggaran desa itu, apa saja, besarannya berapa. Mungkin ada sebagian masyarakat yang sudah paham dan tahu, namun mungkin lebih banyak juga masyarakat yang belum ngerti, belum paham seperti apa anggaran desa itu, seperti apa saja peruntukannya, kemudian besarannya berapa. Begini Pak, jadi terkadang punten tapi bukan berarti menggurui atau menasehati. Ini hanya sebatas tukar pemahaman atau tukar pemikiran bahwa bagi mereka-mereka yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa itu tidak salah paham, tidak salah persepsi. Memang betul yang namanya anggaran desa sekarang itu besar sekali Pak, di atas 1 miliar Pak. Oh, 1 miliar Di ya? atas 1 miliar. Yaitu terdiri dari kalau nggak salah dari 5 jenis sumber Pak. 5 jenis sumber, yaitu dari alokasi dana desa, dari dana desa. Jadi ada yang dinamakan ADD, alokasi dana desa, ada yang dinamakan DD, dana desa, ada yang dinamakan BHPRD. BHPRD itu bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah Pak. Ada juga dari bantuan keuangan pemerintah provinsi, tapi itu biasanya tidak setiap tahun, tergantung penilaian kebijakan provinsi. Dan yang terakhir dari pendapatan asli desa tersendiri Pak. Nah,
Kenapa desa diwajibkan mempunyai pendapatan asli desa? Karena kalau selamanya mengandalkan dari anggaran pemerintah itu akan sulit, desa tidak akan berkembang. Oleh karena itu, di Undang-Undang Desa itu diamanatkan, berikut di PP-nya juga diamanatkan, bahwa dari total sekian anggaran itu, dari DD dan ADD, desa harus bisa mengalokasikan untuk penyertaan modal BUMDes. BUMDes ini badan usaha milik desa. Nah, biar desa punya BUMDes ini berkembang, nanti keuntungan dari BUMDes itu sendiri bisa dimasukkan lagi ke APBDes, yaitu yang berupa sumber pendapatan asli desa. Makanya desa diwajibkan punya BUMDes, diwajibkan berkembang untuk kedepannya itu tidak selalu ketergantungan terhadap anggaran pemerintah, Pak. Contoh yang sudah berhasil misalkan desa Pondok apa desa Ponggok ya di Jawa, kemudian desa Kute di Kabupaten Badung, Bali itu sudah berhasil. Oke, nah itu kan itu lintas istilahnya lintas provinsi ya, itu lebih luas lagi. Nah kalau di kitanya sendiri di Kabupaten Pandeglang, desa manakah yang sudah maju atau berjalan BUMDesnya, Pak? Dulu itu tahun berapa ya, 2017 apa 2018? Yang menjadi sorotan Ibu Bupati dan bahkan dikunjungi sama Bapak Presiden itu Desa Murui, Kecamatan Menes kalau nggak salah. Desa Murui, Kecamatan Menes. Iya. Seperti apa itu Pak BUMDesnya? Mereka pengelolaan ini embung. Oh, embung. Ya, embung itu. Tapi kesininya saya juga belum mendengar lagi sudah sampai sejauh mana gitu ya, perkembangan BUMDes itu sendiri. Jadi untuk Pandeglang ini kayaknya sepertinya belum bisa dikatakan ada yang sudah maksimal, tapi masih dalam proses tahap berjalan lambat laun gitu, menuju ke arah sana gitu Pak. Kalau kata orang Sunda mah nuju lelengkah halu keneh. Nah kan Pak, tadi kata Bapak katanya kalau kita selalu mengharapkan dari pemerintah itu tidak akan istilahnya apa ya, mengcover gitu Pak, cover kebutuhan dan keperluan masyarakat. Sedangkan kalau kita lihat itu besar sekali Pak anggarannya. Bagaimana itu Pak? Nah anggaran tersebut memang besar. Katakanlah misalkan desa A anggarannya itu 1,2 1.200.000.000. Itu kalau dulu ya, aturan selalu berubah. Kalau dulu 40%-nya itu untuk ADD, 60%-nya itu DD. Nah, yang dari DD itu kan kisaran di 800 jutaan. Itu tidak semuanya untuk pembangunan, harus ada penyertaan modal BUMDes, harus ada juga untuk dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaannya, harus dialokasikan juga untuk honorarium atau insentif petugas-petugas pemberdayaan, misalkan petugas kadar posyandu, KPM dan lain sebagainya, gitu. Jadi anggaran memang gede, tapi peruntukannya itu jelas dan banyak. Jadi kalau dihitung-hitung kecil juga gitu. Ini aja kisaran siltap kepala desa itu hanya 2,5 juta ke atas, di bawah 3 juta, di atas 2,5 juta. Itu pun hasil perhitungan yang benar-benar matang. Jadi ini kebetulan saya lagi menjelaskan ini, sedikit memberikan amanat kepada yang mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala desa ya Pak, ingin menjadi kepala desa. Jangan menjadikan dasar anggaran desa itu besar, tergiur hanya sebatas itu. Tapi harus ditanamkan di hati bahwa maksud dan tujuan ingin menjadi kepala desa itu ingin membangun, ingin merubah menjadi ke arah yang lebih baik dengan pola pikir dan kemampuan yang dimiliki oleh mereka itu. Sehingga masyarakat sejahtera, tentunya sejahtera, adil. Gitu, betul, manfaatkan anggaran yang ada, manfaatkan potensi kemampuan yang ada pada sosok seorang kepala desanya tersebut. Binalah, bentuklah kerjasama yang baik, tata kelola pemerintahan desanya yang baik, untuk mencapai itu semua gitu Pak. Wah senang sekali nih, seru pemirsa penonton semua, kita berbincang-bincang dengan mantan Kades 3 periode luar biasa. Tentunya dapat ngasih. Tentunya beliau sudah apa ya istilahnya menguasai atau memahami sedikit banyaknya seluk-beluk tentang desa. Baik Pak, kalau untuk sebagai atau seorang kepala desa itu tentunya harus ada kriteria ya Pak ya. Kriterianya seperti apa? Kemudian bagaimana sih kepala desa itu menjalankannya yang semestinya seperti apa gitu? Menjalankan tugasnya. Nah, kalau berbicara itu tentunya seorang kepala desa itu tetap yang pertama kali harus ditanamkan itu ya yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepala desa tersebut Muslim ya harus memiliki sifat-sifat tablik, sidik, fatonah dan amanah ya. Tablik, sidik, amanah, fatonah. Oke. Di luar itu, kepala desa juga harus bisa paham bahwa yang namanya kepala desa, khususnya di wilayah Pandeglang ya, nggak tahu kalau di luar Pandeglang,
kepala desa itu melekat dengan 2 gelar, kalau dikatakan berupa gelar, yaitu ujung tombak ujung tombak. Nah, mengapa saya berbicara demikian? Pengalaman saya, ujung tombak keberhasilan sebuah desa itu selalu difokuskan kepada kepala desa. Padahal bukan saja hanya kepala desa yang berperan, tapi perangkat desa dan masyarakatnya. Tapi berhasil kepala desa yang punya nilai baik, gagal kepala desa yang punya nilai buruk. Nah, itu ujung tombak keberhasilan itu 1000% ada di kepala desa. Ini menurut saya, bukan menurut aturan ya Pak. Nah, kemudian ujung tombak. Nah, perlu dipahami nih sama calon-calon kepala desa juga. Tidak semua kegiatan yang ada di desa itu tercover oleh anggaran dana desa dan ADD. Maka di sanalah kalau tatkala terjadi kegiatan yang tidak ada anggarannya, ya ujung-ujungnya yang harus nembukin itu kepala desa. Gitu. Harus berpikir karena apa? Harus memiliki jiwa seperti itu, konsekuensi logis itu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, kepala desa juga harus tahu bahwa yang namanya kepala desa itu bukan hanya sebatas abdi negara, Pak, tapi abdi masyarakat. Intinya abdi masyarakat ini adalah pelayan masyarakat. Kita harus bisa melayani, pelayan masyarakat ya. Iya, kita harus tegaskan nih, pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Nah, dalam hal melayani ini tentu tidak semua yang kita layani selalu berhubungan dengan hal-hal yang baik, Pak. Terkadang berbenturan juga dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, makanya kalau dalam bahasa Sunda ada peribahasa, Pak. Dari mulai sajadah nepi ka haram jadah harus kita layani. Dalam artian kita punya sikap-sikap tertentu dalam melayani itu. Bagaimana cara menyikapi kalau ini pelayanan yang bersifatnya kebaikan, tentunya dengan layanan dasar yang ada di desa ya Pak. Harus fleksibel gitu ya. Iya, harus fleksibel. Nah, tatkala berhadapan kita harus melayani dengan hal-hal yang sifatnya kurang baik. Contoh kecil aja, ada masyarakat mau hajatan, minta surat izin keramaian. Mereka mau mengadakan organ tunggal. Kan kita bingung. Secara keagamaan kita nggak boleh. Kita nggak boleh jelas. Tapi di sisi lain itu tetap masyarakat kita. Nah, di sanalah kita harus bisa menyikapi bagaimana bentuk pelayanan yang kita kasihkan ke mereka supaya mereka bisa terlayani, tapi tanpa tanpa merasa didiskreditkan oleh kita. Contoh mungkin diberikan edukasi juga mungkin Pak. Edukasi seperti dari apa? Kita. Pemahaman. Yang kedua, misalkan kalau terjadi sengketa tanah, yang bersengketanya itu masyarakat kita, si A masyarakat kita, si B masyarakat kita. Kita tahu posisi kesalahan itu ada di si B. Nah, kita harus bisa memahami sampai sejauh itu. Jadi psikis mereka bisa terlayani tanpa ada merasa disebelahkan. Itu Pak. Jadi itu. Kemudian jadi dirangkul semua gitu ya. Masyarakat dirangkul. Harus dirangkul. Satu lagi Pak, masih berpasangan-pasangan juga. Istilah dalam bahasa Sunda juga. Jadi gini. Kanu nadar, kanu modar itu harus datang. Dalam artian gini Pak, diundang ataupun tidak diundang, masyarakat yang mengadakan kegiatan istilahnya syukuran ataupun yang mengalami selamatan gitu ya, selamatan yang mengalami kabupaten itu kita harus datang. Wajib hukumnya datang. Berarti intinya gini ya, untuk kepala desa ataupun calon kepala desa harus siap selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat tersebut mengundang kita sebagai pimpinan, sebagai kepala desa. Nah, bagaimana kalau misalkan si pimpinan atau kepala desa tersebut tidak bisa hadir atau berhalangan? Nah, kita harus bisa secepat mungkin, serespek mungkin. Kalau seandainya ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita tidak bisa melayani karena berbenturan dengan kegiatan yang lain, kita harus bisa secepatnya memberikan instruksi, baik mau kepada sekdes ataupun kepada kadus, kepala dusun. Harus secepatnya, Pak. Minimal ada perwakilannya gitu, Pak ya? Minimal ada perwakilan. Minimal ada perwakilan. Jam kerja kepala desa itu 1 kali 24 jam. Karena kembali tadi pelayan masyarakat. Tapi tatkala kita berbenturan, ya kita harus jelas memanajemen anak buah itu, memberikan instruksi supaya yang namanya kepentingan masyarakat tetap terlayani, Pak. Itu kira-kira. Oke, terima kasih, Pak. Nah, berbicara mengenai BUMDes, Pak ya. Mungkin masyarakat juga belum paham apa itu BUMDes, kepanjangan dari apa itu BUMDes. Nah, seperti tadi katanya di daerah Pongo, kemudian juga di Bali. Nah, mungkin Bapak bisa sharing, bisa berbagi kepada masyarakat semua.
seperti apa sih BUMDes tersebut, kemudian kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan di desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang ini secara umumnya. Ini sifatnya gambaran menurut sepengetahuan saya aja ya. Jadi insya Allah saya akan menjelaskannya itu secara umum. BUMDes itu badan usaha milik desa. Jadi kalau misalkan kita bandingkan di level pemerintahan pusat atau daerah, pemerintahan pusat punya BUMN, badan usaha milik negara. Pemerintah daerah punya BUMD, badan usaha milik daerah. Desa pun harus punya BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, BUMDes ini harus bisa berkembang tentunya dengan melihat potensi-potensi apa yang ada di desa tersebut yang bisa digali, yang bisa diambil, menimbulkan keuntungan-keuntungan tanpa memberatkan masyarakat tentunya ya, dan tanpa mengambil alih jenis kegiatan usaha yang ada di masyarakat. Misal BUMDes berperan sebagai agen, jangan berperan sebagai pengecer. Dan BUMDes itu bukan tempat usaha Pak, jangan salah. BUMDes itu sebuah organisasi atau lembaga yang mencari keuntungan, tapi mereka itu harus punya unit-unit usaha. Jadi bukan mereka yang berusaha, mereka itu yang mengelola unit-unit usaha itu Pak. Dan perlu diingat, yang menjadi pengurus BUMDes itu tidak boleh perangkat desa, tidak boleh staf desa. Harus diberdayakan dari masyarakat tentunya. Ya, tidak boleh anggota BPD. Ya. Itu. Jadi pengurus BUMDes ini alangkah lebih baik dan alangkah lebih bagus itu yang menentukan menjadi pengurus BUMDes itu hasil musyawarah antara pemerintah desa dengan BPD. Jadi benar-benar diawasi nih kinerja BUMDesnya ini, karena BUMDes itu punya unit-unit usaha. Unit-unit usaha apa yang sekiranya dianggap memiliki potensi perkembangan yang lebih cepat di sana, gitu. Jadi harus sampai sejauh itu. Nah, kembali lagi ke calon kepala desa nih. Kalau perangkat desa, BPD dan lembaga-lembaga desa yang lainnya ingin mendapatkan kesejahteraan di luar yang sudah dicantumkan di anggaran DD dan ADD, tolong BUMDesnya ini dikembangkan Pak. Dan itu memang tentunya tidak bisa berhasil dalam jangka waktu 1, 2, atau 3 tahun Pak, menurut saya nih. Karena model di Desa Kute aja, Kecamatan Kute Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, itu 10 tahun baru bisa mereka maksimal Pak. Mereka punya PADES-nya itu 10 miliar per tahun Pak. Itu tidak seperti kita memakan sambal ya Pak, sekali santap langsung terasa pedas. Betul. Tapi perlu proses dan perjuangan juga, kerja keras dan juga semangat tentunya ya Pak ya. Untuk Pandeglang terus terang saja nih, bukan berarti saya mengevaluasi nih Pak ya. Untuk Pandeglang, BUMDes bisa berjalan, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh leadership atau pucuk pimpinan itu, yaitu seorang kepala desa, yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakatnya dulu. Nah, itu yang utama tentunya. Itu buktikan masyarakat bisa tumbuh kepercayaan kepada pemerintah desa, kepada pelayanan desa, kepada tata kelola pemerintahan desa. Itu buktikan. Tatkala masyarakat ada keinginan untuk mengusulkan sesuatu terkait kejanggalan-kejanggalan tertentu, sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat menyampaikan kepada BPD, karena BPD itulah yang berhak menampung aspirasi masyarakat. Kemudian BPD yang ngomong ke pemerintah desanya. Masyarakat juga harus berperan aktif tentunya. Harus. Kritis dalam artian kritis tapi juga memberikan solusi. Betul. Ya, untuk kemajuan dan perkembangan kita bersama tentunya. Harus Pak, harus seperti itu. Oke Pak. Oke siap, semangat tentunya. Nah Pak, kalau untuk BUMDes ini tentunya supaya bisa lebih maju diperlukan adanya talent-talent atau SDM yang istilahnya mumpuni ya, sehingga BUMDes itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kita bisa menghadirkan SDM tersebut? Nah begini, untuk sementara harus bisa diupayakan siapa yang memiliki potensi-potensi yang bisa dianggap sekiranya mampu atau mumpuni dalam menjalankan usaha. Nah tanya, berikan pemahaman, kasih pemahaman. Nah tatkala mereka paham, tahu, kita undang untuk bermusyawarah, untuk bermusyawarah dan rapat di level desa. Walaupun mereka misalkan bukan seorang sarjana ekonomi, tapi mereka yang punya pengalaman lah. Kita kasih pemahaman, aturannya segala macam ini itunya, biar mereka tahu maksud dan tujuannya gitu. Jadi untuk tahap awal memang yang namanya merintis itu susah juga Pak. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pemikiran. Intinya
seorang kepala desa harus benar-benar bisa melaksanakan sampai jauh itu, Pak. Betul. Berarti harus menghadirkan atau mengundang semua masyarakat yang tentunya memiliki potensi-potensi itu SDM yang Betul. bagus sehingga bisa curah gagasan, brainstorming, bisa curah gagasan, Betul, kemudian betul, Pak. berkolaborasi saling mendukung satu Iya, sama iya. lain yang punya ide-ide kreatif, punya ide-ide yang tentunya bisa membangun desa. Silahkan masyarakat untuk terus kembangkan potensinya, kemudian berbagi untuk masyarakatnya. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir tentunya. Sebagai calon kepala desa nih, Pak, supaya terpilih, tentunya nih kepala desa yang akan istilahnya ikut pilkades yang akan Ya, datang ya. ini pastinya ingin lolos dan menang. Nah, seperti apa sih, Pak? Apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan sehingga kita ini sebagai pimpinan atau sebagai kepala desa itu layak untuk dipilih oleh masyarakat? Nih, tapi ini sekali lagi bukan berbicara aturan ya, Pak. Ini hanya sebatas berbicara sepengalaman dan sepenilaian saya. Kalau kita ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, kita itu yang pertama kali ada di benak kita itu kita harus tahu sampai berapa nih, sampai sejauh mana nih nilai jual saya di mata masyarakat. Tapi nilai jual ini jangan diartikan nilai jual rupiah, Pak. Nilai jual di sini saya ini sudah terkenal dalam hal kebaikan di masyarakat ini sudah sampai sejauh mana. Tolak ukurnya itu dari diri pribadi aja dulu, tapi jangan dipakai tolak ukur dengan unsur-unsur yang lain. Unsur itu aja, saya udah menanamkan kebaikan apa, peran serta saya di mata masyarakat sudah sampai sejauh mana. Kalau menurut kita aja itu sudah terukur, oh saya punya modal nih, 60% saya punya kemampuan untuk itu. Lanjutkan, itu aja dulu. Yang kedua, harus diingat bahwa calon kepala desa itu posisinya itu lebih bawah dibandingkan dengan pohon cikur, apa tuh bahasa Indonesianya ya? Cikur apa Iya. ya? Kencur. Kencur, oh Ya. iya kencur. Kenapa seperti ini? Jadi kita ini orang yang punya keinginan, kita ini pedagang, Pak, yang menjual, Pak, agar kita dipilih. Oleh karena itu, posisi kita itu di bawah. Pembeli adalah raja, masyarakat itu adalah raja, karena mereka bagaimana caranya supaya bisa mendukung kita, memilih kita. Nah, otomatis nilai jual kita dulu. Nah, untuk menaikkan nilai jual ini tidak bisa dadakan, Iya, Pak. betul. Jangan mentang-mentang orang kaya banyak duit bisa beli suara, mengharap kita bisa dipilih. Jangan terlalu menggantungkan ke itu. Walaupun itu memang sangat kuat, sangat dominan, yang namanya uang ya, Pak, Betul. mendominan. Tapi jangan terlalu menggantungkan itu. 2 tahun sebelum pilkades, 3 tahun sebelum pilkades, rintis sama kita. Buktikan bahwa kita itu benar-benar ingin membangun dengan segala kemampuan. Jadi kalau kata orang Sunda, membantu masyarakat, membantu seseorang itu teu boga harta harti, teu boga harti tanaga. Maksudnya kalau kita tidak punya materi untuk membantu, kita punya apa? Kita punya pengetahuan, sumbangkan pengetahuan kita untuk mereka. Kita materi tidak punya, pengetahuan tidak punya, kita hanya punya tenaga. Tenaga kita sumbangkan. Buktikan bahwa kita itu benar-benar orang yang sangat berperan di masyarakat. Tapi jangan ngomong-ngomong kita mau mencalonkan sebagai calon kepala desa. Jadi kita berbuat baik itu ya lillahi ta'ala, Pak. Betul. Ya. Itu lillahi ta'ala. Tatkala mendekat ke pencalonan kepala desa, nyalon atau tidak, kalau kita diawali dengan lillahi ta'ala kan tidak ada sangkut paut dampak negatif yang lainnya, Pak. Itu 3 tahun atau 2 tahun sebelum pilkades, tanamkan kebaikan kita di mata masyarakat dengan Dan bila konsep perlu lillahi ta'ala. lanjut terus kebaikan Lanjut itu. terus, jangan Ya. mentang-mentang mau mencalonkan kepala desa kita berbuat baik. Berbuat kebaikan itu tiada Iya. batas. Jadi terus selalu berbuat baik. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita menanam, nah nanti itu yang akan kita petik tentunya. Betul. Ya. Nah, wah terima kasih banyak nih Pak, seru banget pembicaraan kita hari ini, bincang-bincang kita Sama-sama, kali Pak, ini. sama-sama. Ini sedikit banyak menginspirasi dan juga membuka wawasan kita mengenai bagaimana menjadi seorang kepala desa dan bagaimana cara membangun desa menjadi lebih baik tentunya. Oke, terima kasih. Siap. Jaga kesehatan selalu. Siap, Sampai siap. bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.